Hari ini kita akan belajar tentang sendi. Sebelum itu saya ingin tanya dulu. Di bagian tubuh kamu, bagaimana tubuh kamu bisa bergerak? Ada yang tahu kemarin kenapa tubuh kamu bisa bergerak? Karena diperintah otak. Karena diperintah oleh otak, terus Diproses oleh otak. diproses oleh otot. Tadi sebelum ini kita sudah belajar tentang otot. Ada berapa jenis otot? 3. Apa saja? Otot polos, otot lurik, otot jantung. Bentuknya otot polos seperti apa? Kalau otot jantung serabut yang bentuknya anyaman. Kalau otot yang satunya namanya otot lurik, bentuknya serabut kabel. Oke, itu otot yang menggerakkan tubuh kita. Tapi tubuh kita kan geraknya nggak kaku seperti robot toh. Dia bisa lentur, dia bisa seperti jari ini, dia tidak tek, dia ada patahnya, tek tek. Seperti tangan ini, dia bisa kayak gini kan. Nah, di bagian patah-patahan ini kan ada yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang yang lain. Apa namanya? Sendi, betul. Makanya hari ini kita mau belajar tentang sendi. Ya, sendi itu adalah bagian yang menghubungkan dari antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, gitu. Ya, coba siapa yang sudah mengenal sendi? Ada sendi apa saja yang kamu tahu? Pernah dengar? Peluru, engsel, putar, pelana. Dari yang pertama dulu, sendi peluru. Di bagian mana sendi peluru itu? Ada yang tahu? Nah, ketika kamu menggerakkan tangan, ya, di bagian bahu kamu yang menghubungkan dengan tulang lengan, itu namanya sendi peluru. Dia bentuknya itu kayak apa ini namanya? Peluru gitu. Kamu tahu, bisa membayangkan peluru kan? Nah, ya, tulangnya itu kan seperti ini di ujung. Kemudian ada yang tulang satunya tuh seperti ini. Jadi kayak bentuknya peluru. Makanya kalau sendi peluru itu dia bisa untuk memutar bentuknya, okay? Arahnya, geraknya memutar. Itu namanya sendi peluru. Fungsinya untuk membantu tulang agar bisa bergerak bebas ke arah manapun. Tadi kan bentuknya peluru, bisa diputar ke sini, ke kanan, ke depan, ke atas, ke bawah. Ya, diingat-ingat namanya sendi. Fungsinya untuk membantu tulang agar bisa bergerak bebas ke arah manapun. Contohnya di bagian sendi antar tulang lengan atas dan tulang belikat. Benar. Itu sendi yang pertama, sendi peluru. Ada yang lain selain di bagian sini? Sendi peluru di mana lagi? Paha, yang menghubungkan dengan tulang kaki. Nah, kaki kamu bisa berputar ke depan, ke belakang, ke atas, kanan, kiri. Nah, itu bisa memutar ke segala arah karena di bagian sini ada sendi peluru. Lanjut. Yang kedua, setelah sendi peluru ada sendi engsel. Sendi engsel itu di bagian mana? Ada yang tahu? Jari-jari tangan. Di jari-jari tangan, ada di pergelangan tangan, ada di siku, ya. Dari bagian ini kamu bisa tahu tidak sendi engsel itu berarti fungsinya bagaimana? Berfungsi membantu pergerakan ke depan atau ke belakang seperti engsel pintu.
Ya, kamu bayangkan kalau pintu kan ada engselnya toh. Jadi pintu itu bisa kebuka, ketutup. Dia arahnya cuma satu arah. Dibuka ke luar, ditutup ke dalam. Nah, engsel itu kan fungsinya cuma satu arah aja. Jadi sendi engsel itu fungsinya membantu tulang agar gerakannya itu bisa ke depan dan ke belakang. Pokoknya kalau untuk sendi engsel berarti kamu ingat engsel pintu. Arahnya cuma depan belakang, satu arah. Maksudnya cuma bisa buka nutup kayak kita di bagian lengan untuk menghubungkan tulang lengan atas dan tulang hasta. Nah, itu ada sendi engselnya. Ya. Di siku kita, di jari kita. Jari kita cuma bisa ke arah depan dan belakang, nggak bisa ini, nggak bisa kalau ditekuk ke sini kan nggak bisa. Cuma satu arah aja. Paham? Nah, lanjut. Ada sendi apa lagi? Sendi putar itu di mana? Leher. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk memutar, untuk membuat gerakan memutar. Dia bisa berputar ya, ke kanan, ke kiri, mengangguk, menggeleng. Nah, itu sendi namanya sendi putar. Selanjutnya ada sendi pelana. Kalau sendi pelana itu berfungsi di mana dulu? Di mana sendi pelana? Di sini. Ya, ya di sini ya, pangkal tangan atau pangkal kaki ya. Tuh bisa tidak cuma engsel tapi juga bisa gini. Tidak cuma depan belakang tapi bisa kanan kiri. Ya, itu namanya berarti sendi pelana, membantu gerakannya itu bisa ke samping dan ke arah depan. Biasanya di pangkal ibu jari itu juga. Yang biasanya sering muncul itu ada sendi peluru. Di mana tadi? Di lengan, kemudian sendi putar dan sendi engsel. Ada 3 sendi yang kamu harus wajib tahu bagian mana dan fungsi gerakannya bagaimana. Oke? Sekarang presentasi satu-satu, maju ke depan membawa LKS-nya untuk mempresentasikan LKPD yang mengidentifikasi sendi gerak pada manusia di halaman 150. Dari Nino, maju ke depan, presentasikan bukunya. Nanti satu-satu maju ke depan. Silakan Nino, presentasikan. Kamu sudah mengerjakan toh? Sudah. Ya. Yuk. Nomor 1, pada bagian leher terdapat sendi putar. Lalu pada nomor 2 terdapat sendi peluru. Kemudian nomor 3 terdapat sendi engsel. Dan nomor 4 terdapat sendi engsel juga. Lalu terakhir nomor 5 terdapat sendi peluru. Oke, terima kasih Nino. Jangan kembali dulu. Pertanyaan dari teman yang lain. Siapa yang mau memberikan pertanyaan? Silahkan bertanya, nanti dijawab sama Nino. Tadi Nino cuma menyebutkan loh, bagian ini namanya nomor 1 namanya ini, nomor 2 namanya ini. Nah, silahkan kamu bertanya. Farid. Sendi putar terletak pada mana Nino? Pada bagian leher. Oke, terima kasih. Pertanyaannya dan jawabannya betul? Betul. Good job, boleh duduk. Lanjut, Alia. Nanti satu-satu loh maju ke depan ya. Yuk, presentasikan. Maju ke sini. Iya. Tunjukkan gambarnya di sebelah sini biar kelihatan agak maju enggak? Nomor pertama ada sendi putar, kedua ada sendi peluru, ketiga ada sendi engsel, yang keempat ada sendi engsel, yang kelima sendi peluru. Sudah?
Tidak. Baik, silakan yang lain bertanya. Yuk. Nino, silakan bertanya. Biar dijawab sama Ulfa. Alia. Mengapa gambar yang terdapat pada nomor 3 bisa disebut sendi engsel? Silakan jawab. Karena gerakannya seperti pintu. Oke, coba lebih keras lagi. Sudah dengar belum? Lebih keras lagi karena Gerakannya seperti pintu. Oke, benar nggak? Benar. Bisa dilengkapi? Ada yang mau jawab lagi? Pergerakannya ke depan atau ke belakang seperti engsel itu. Iya. Sudah? Oke, good job. Terima kasih. Lanjut. Ulfa, presentasi ke depan. Sini ya, biar kelihatan. Maju lagi. Oke, tunjukkan hasilmu, presentasikan. Nomor 1 sendi putar. Nomor 2 sendi putar. Nomor 3 sendi peluru. Keempat sendi engsel. Nomor 5 sendi putar. Oke, terima kasih. Kenapa jawabannya kok seperti ini? Oh, kamu hanya ini ya, menunjukkan letaknya di mana, tapi belum memberikan nama dari setiap sendinya. Oke, nah dari yang dikerjakan Ulfa tadi, ada yang mau berkomentar? Silakan. Apakah jawabannya Ulfa tadi sudah benar? Belum. Berarti saatnya kamu memberikan jawaban yang benar biar Ulfa tahu. Oke ya Ulfa ya. Kamu simak koreksi dari teman-teman kamu, kemudian kamu koreksi. Oh, jawaban ini yang benar ini gitu ya. Coba dari yang pertama diperhatikan jawaban yang benar dari gambar ini. Berarti sendi apa yang pertama? Sendi putar. Oke, boleh pinjam pulpennya biar ditulis sama Ulfa ya. Betul, berarti jawabannya tadi yang nomor 1 kamu tulis di sini aja. Sendi putar. Ya. Kemudian yang kedua, sendi peluru ya Ulfa. Tulis sendi peluru. Yang ketiga, tadi jawabannya Ulfa apa yang ketiga sendinya? Ulfa dulu tadi jawabnya sendi putar. Apakah benar? Yang benar adalah sendi engsel ya. Diingat-ingat Ulfa, karena dia gerakannya cuma ke depan belakang, berarti itu engsel. Yang keempat Ulfa tadi kalau ke depan belakang, kalau di lutut itu berarti dia sendi apa namanya? Jawaban kamu nomor 4 kan di lutut kan gerakannya kayak gini, berarti dia sendi apa namanya? Sendi engsel, benar atau tidak? Betul ya, berarti nomor 4 sendi engsel. Berarti Ulfa udah bisa belajar tadi, udah tahu ya. Sekarang yang kelima Ulfa, coba kalau yang di bagian sini berarti sendi apa itu? Arahnya bagaimana tadi? Kalau seperti itu berarti namanya sendi apa?
Sendi peluru. Bener nggak? Betul. Bagus ya, Ulfa sudah bisa belajar nggih. Sudah bisa membedakan macam-macam sendinya. Tepuk tangan untuk Ulfa, boleh duduk kembali. Lanjut. Yang belum presentasi mau siapa dulu? Rizky dulu. Oke. Nomor 1 sendi putar. Nomor 2 sendi peluru. Nomor 3 sendi engsel. Nomor 4 juga sendi engsel. Nomor 5 sendi peluru. Oke. Koreksi dulu apakah jawaban Rizky sudah benar teman-teman? Sudah benar? Berarti berikan pertanyaan untuk Rizky. Satu pertanyaan, yuk. Dari Alia. Apa pertanyaannya, Alia? Sendi peluru terdapat di bagian mana? Sendi peluru terdapat di bagian paha. Benar nggak, Alia? Benar. Tepuk tangan untuk Rizky. Bisa jawab. Lanjut. Lanjut. Yang terakhir Farid. Yuk. Kasihkan. Nomor 1. Nomor 1 adalah sendi putar yang terletak pada leher. Nomor 2 terletak pada bagian lengan yang bernama sendi putar. Nomor 3 terletak pada siku tangan yang bernama sendi engsel. Nomor 4 terletak pada bagian lutut yang bernama sendi engsel juga. Dan nomor 5 yang terakhir terletak pada bagian paha. Itu disebut dengan sendi putar. Sudah? Sampun. Oke, good job. Presentasinya bagus dan sangat lengkap ya. Silahkan ada yang mau komentar atau memberikan pertanyaan kepada Farid. Ya, boleh silahkan bertanya Nino. Apa? Tidak? Yang lain yang mau bertanya? Silahkan. Rizky, pertanyaannya apa? Nino, apa pertanyaannya? Mengapa sendi yang terdapat pada nomor 5 ini bisa disebut sendi peluru? Yuk, dilihat nomor 5. Kenapa bisa namanya sendi peluru? Nomor 5 di bagian mana, Farid? Coba tunjukkan. Bagian paha. Nah, itu kenapa bisa disebut sendi peluru? Karena bisa bergerak bebas ke arah manapun. Oke, good job. Jawabannya benar nggak? Oke, tetap Farid. Semuanya sudah presentasi ke depan? Sudah berkomentar semuanya? Oke, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Benar? Kamu sudah belajar apa saja hari ini tadi? Sendi dan otot. Otot ada berapa? 3. Apa saja? Oke, terus sendi ada berapa yang wajib kamu tahu? 3. Apa saja? Sendi peluru, sendi engsel, sendi putar. Oke, letaknya dan fungsinya masing-masing sudah tahu nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kejawab. Nanti lanjutkan evaluasi yang halaman 150. Kalian kerjakan mandiri nomor 1 sampai 5 dikerjakan di buku tulis kamu ya.